Buat kamu, menyesal. Tepat sekali. Kepala keluarga. Di seluruh Yuncha, siapa lagi yang berani membuat kamu? 8 keluarga besar menyesal. Gocha, Kepala keluarga kita. orang yang akan menyesal nanti adalah kau. Gocha, aku tahu mengapa kau datang hari ini. Kau hanya ingin melihat bagaimana kami, 8 keluarga besar, menaklukkan naga dan menghapus hutan. Buka mata anjingmu lebar-lebar, dan perhatikan baik-baik. Menaklukkan naga dan menghapus hutan. Mereka langit sedang turun. Aku ingin melihat bagaimana kalian semua merespon. Chen Feng, berhenti berakting di sini. Jika kau benar-benar bisa membuat murka langit turun, maka kau tidak akan menjadi si cacat. Si cacat yang tidak berguna. Diamlah sekarang. Semuanya, waktunya telah tiba. Mari menaklukkan naga dan melunasi hutan. Dan memutus karma. Pada saat yang sama, mari kita lihat juga murka langit dari mulut si cacat itu. Omong kosong macam apa ini? Menaklukkan naga dan menghapus hutan. Melanggar karma. Sekali langkah diambil, benar-benar tidak akan ada jalan untuk kembali. Kalian semua, apakah benar-benar mencari kematian sendiri? Mencari kematian sendiri. Apa yang perlu ditakutkan oleh keluarga Wangku? Keluarga Mang juga tidak takut apapun. Keluarga Wen juga tidak takut apapun. Keluarga Han juga tidak takut apapun. Tak satu pun dari kami yang takut. Kau lihat, inilah sikap 8 keluarga besar kami. Perhatikan baik-baik bagaimana kami melakukan penaklukan naga. Semuanya, legenda kuno mengatakan bahwa 8 keluarga besar Yunchen kami makmur karena hal itu disebabkan oleh menggadaikan barang di Gadai 9 naga dan dengan demikian membentuk karma. Hari ini, aku akan melakukan penaklukan naga dengan pedang emas dan memutus seluruh atas Yunchen kami, 8 keluarga besar yang telah berlangsung selama 18 tahun. Kebohongan yang mengerikan itu. Semuanya, perhatikan baik-baik. Aku mewakili keluarga Wang akan menaklukkan naga dan melunasi hutan dan memutus karma. Mulai sekarang terbebas dari kungkungan dan berdiri di puncak. Jian Feng, aku sudah menaklukkan naga dan melunasi hutan. Mengapa aku tidak mendengar apa yang kau katakan tentang murka langit dan pembalasan? Kalian benar-benar mencari kematian. Kalau begitu keluarga Mengki juga akan menantang maut dan melihat untuk melihat sumpahmu yang disebut murka langit. Bagaimana itu akan turun? The film was translated and narrated by Media. Hari ini, keluarga Mengku menaklukkan naga dan melunasi hutan. Mulai sekarang, kami pasti akan berdiri bersama 8 keluarga besar, maju dan mundur bersama, dan berbagi kemakmuran. Bagus. 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 Sekarang giliranku. Keluarga Hanku, penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya, maju dan mundur bersama 8 keluarga besar, dan berbagi kemakmuran. Bagus. Keluarga Baikku, penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Ziku, penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Shanku, Kepala keluarga saya. penakluk naga dan melunasi hutang-hutangnya. Keluarga Wuku menaklukkan naga dan melunasi hutang. Kepala keluarga. Bagus. Sangat bagus, karena kalian semua bersikeras mencari kehancuran sendiri, maka tunggulah pembalasan kami. Pembalasan, apakah kau benar-benar bodoh?
atau hanya berpura-pura? 8 keluarga besar kami, semua sudah menaklukkan naga dan melunasi hutang. Kau terus mengatakan sebelumnya, apa sebutannya tadi? Di mana pembalasan ilahi dan karmamu sekarang? Semua tokoh terhormat yang hadir sedang menunggu momen ini. Semua ini menyaksikan pembalasan ilahi yang kau bicarakan. Kau orang terkutuk. Kenapa kau tidak mati saja? Aku menceraikanmu. Menurut apa yang kau katakan, seharusnya akulah yang pertama menentang karma. Jika ada balasan langit, seharusnya itu menimpa keluarga Liuku. Tapi mengapa sampai sekarang? Keluarga Liuku baik-baik saja. Tepat sekali. Murka langit macam apa ini? Jika kau punya nyali, buat itu terjadi. Lihat apakah kami takut. The film was Sudah tidak. translated and narrated. Keadaan sudah sampai di titik ini, dan kau masih saja bersandiwara di sini. Sejujurnya, aku bahkan sedikit terkesan padamu. Halo, Presiden Liu, ada sesuatu yang terjadi. Jembatan lintas laut telah runtuh. apa? Runtuh. Ya, itu runtuh. Liu Group kami telah mengerahkan seluruh upayanya. Jembatan lintas laut yang diinvestasikan dengan ratusan miliar Tai telah runtuh. Xiaosu, Pasti ada yang salah. Bagaimana mungkin? benar. Tuan muda yang benar. Ini pasti kesalahpahaman. Tuan penguasa kota. Tuan penguasa kota. Halo, Liu Su, kau sangat lancar. Beraninya kau bermain-main dengan proyek jembatan lintas laut, dan itu runtuh bakal sebelum selesai dibangun. Tuan penguasa kota saya. Biar ku beritahu, masalah ini sudah menarik perhatian pihak provinsi. Ini sedang diawasi. Jika keluarga Liumu tidak menangani ini dengan baik, maka pergilah dari Yuncha. Tuan penguasa kota saya, halo. Percaya nggak? Kamu bisa bye-bye bakti dalam 7 hari. Pakai Lifebuoy Skin Solutions baru dengan green tea dan aloe vera. Terbukti mengurangi masalah jerawat dalam 7 hari. Lihat kan? Coba sekarang. Apa yang terjadi? Kau orang yang tidak berguna. Ini pasti kutukanmu. Sudah kubilang sejak lama, hancurkan kami. Pembalasan ilahi tiba, dan lagi, bukankah ini yang sedang kami? Ingin kalian lihat? Cian Feng, kau benar-benar mencari mati. Tadi kakak Feng sudah memperingatkan kalian semua, tapi kalian semua menganggapnya sebagai omong kosong. Sekarang, sudah terlambat bagi kalian untuk menyesal. Lelukan macam apa ini? Ini hanyalah kebetulan. Shiosu, alasan jembatan itu runtuh pasti karena tim konstruksi bawahanmu yang bermasalah. Ya, Tuan muda yang benar. Xiaosu, sudah kubilang sebelumnya, orang-orang yang kau sewa itu, mereka semua tidak berguna. Kau harus menyelidiki mereka dengan teliti. Jembatan lintas laut yang sedang dibangun adalah jembatan lintas laut terbesar di Yuncha. Banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Pasti ada orang-orang berniat jahat yang menyabotase itu. Menurut pendapatku, apa yang dikatakan Tuan Budawak itu benar. Di antara tim konstruksi keluarga Liu, pasti ada orang-orang berniat jahat. Di antara mereka, ini adalah bencana buatan manusia. Sama sekali bukan pembalasan ilahi. Hanya orang ini yang kebetulan tersandung di sini. Orang ini hampir menipu. Aku berharap bisa mencabik-cabiknya. Apakah kalian begitu yakin bahwa ini adalah bencana buatan manusia? Bahkan jika ini bukan bencana buatan manusia, lalu kenapa? Cian Feng, akan kukatakan dengan terus terang, jembatan lintas laut biasa. Kami benar-benar tidak memandangnya sebelah mata. Dengan 8 keluarga besar kami di sini, siapapun di antara kami bisa membantu Xiaosu membangunnya kembali. Kau mengerti? Membangunnya kembali. Hanya dengan kalian semua. Hanya dengan keluarga Waku. Hanya dengan 8 keluarga besar Yunchen kami. Apalagi hanya 1 jembatan lintas laut. Bahkan 10 pot. Kami bisa membangunnya dengan mudah. Inilah kepercayaan diri kami. Kau mengerti? Dan ini adalah ketinggian yang tidak akan pernah bisa kau capai seumur hidupmu. Orang itu, dia bahkan tidak tahu apa arti ketinggian. Orang seperti dia tidak akan pernah tahu apa artinya memiliki kekuatan besar dan memiliki kekayaan setara negara. Bocah kecil, apa yang menurutmu begitu lucu? Aku mendapatkan ketidaktahuan kalian. Beraninya kau berani mengajak kami. Kau sedang menjemput ajal. Di mata kalian, apa yang disebut kekuasaan dan kekayaan di mataku hanyalah seperti debu dan kotoran, tidak layak untuk disebutkan. Kata-kata yang sangat sombong. Di Yoncha, tidak pernah ada orang yang sombong seperti ini. Bocah, kau benar-benar sombong tanpa batas. Atau lebih tepatnya, apakah kau benar-benar tidak tahu cara menulis karakter untuk mati? Bocah kecil, kau menerobos masuk ke pesta penaklukan naga. Hanya untuk pelanggaran ini saja, kau pantas dicabik-cabik. Bunuh dia. Bunuh dia. Chen Feng, awalnya kupikir kau hanya bocah. Tapi sekarang sepertinya, kau bukan bodoh, tapi gila. Karena telah menyinggung
8 keluarga besar. Kau pasti mati. Segera habisi dia. Membunuhku. Hanya dengan sekumpulan sampah seperti kalian. Hanya dengan kami. Apa kau baik-baik saja? Sialan. Bocah ini punya beberapa keahlian. Tianfen, di masyarakat saat ini, apa gunanya bisa berkelahi? Semuanya bergantung pada koneksi, pengaruh, dan uang. Kau mengerti? Tuan Muda Wang benar. Apa gunanya bisa bertarung? Apa kau pikir ini masih era lama? Kekuatan dan uang, itulah kepercayaan diri pria yang sesungguhnya. Kau hanyalah bocah yang tidak punya apa-apa, berani menantangku. Kau benar-benar menjemput ajal. Bagaimana bisa? Apakah aku menyentuh sarafmu? Baru sekarang kau sadar betapa tidak bergunanya kau. Betapa benar-benarnya kalian, semut-semut buta yang tidak sadar akan gunung agung predikat,nya. Sementara gunung di kejauhan hanyalah palsu. Betapa benar-benarnya kalian, para penjahat pengkhianat dengan bencana yang sudah di depan mata, namun masih saja bodoh dan tidak tahu diri. Kalian tidak punya iman dan moral, tidak punya rasa kemanusiaan, tanpa nilai kesetiaan maupun belas kasih. Kesengsaraan surgawi sudah mendekat, dan kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Bocah, secara logika, mengingat status 8 keluarga besar kami tidak perlu untuk bersaing dengan orang kecil sepertimu. Namun, kau telah berulang kali menantang otoritas kami. Hari ini, jika kami tidak menghukummu, di masa depan, bagaimana 8 keluarga besar kami akan memerintah Yuja? Kalian menaklukkan naga untuk melunasi utang. Sungguh, kalian tidak layak untuk disesatkan. Kami akan melakukan naga melunasi utang terus apa? Dulu, bahkan jika kami menggadaikan karma kami dengan gadai 9 naga, kami tidak bisa begitu saja menyerahkan 80% sumber daya keuangan keluarga kami buat keluarga W kami menjadi budak seluruh melayani gadai 9 naga, membuat semua anggota keluargaan kami tersebar ke seluruh dunia. Semua kekayaan yang kami dapatkan melalui kerja keras, bagaimana bisa dibiarkan sia-sia? Bagus sekali, ini adalah apa yang kita peroleh melalui usaha kita sendiri. Mengapa kita harus menyerahkannya? Jika Nona Su tidak tiba-tiba datang ke sini, aku benar-benar percaya ini adalah muka lagi. Namun, kau datang. Aku mengerti segalanya. Tuan Muda Wang, apa yang kau mengerti? Di Yunchen ini, tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa secara bersamaan menghadapi kita. 8 keluarga besar, namun baru saja kalian semua dari keluarga Li, dan 8 keluarga besar kita semua mengalami anomali bersamaan. Hanya orang yang hadir, Nona Su di sini, yang bisa mencapai ini. Bagaimana dengan kekuatan keluarga Su mencapai semua ini masih sangat mudah. Jadi begitu rupanya. Aku sudah bilang, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Jika bukan karena Tuan Muda Wang, jika tidak, kami sendiri telah dibohongi oleh junior ini, telah tertipu. Lancat-lancat apa ini? Bagaimana mungkin saya Sukin Chen merendahkan diri untuk berurusan dengan kalian, orang-orang kotor? Kau tentu saja tidak akan. Tapi dia akan melakukannya. Nona Su, dari apa yang kupahami, kalian semua keluarga Su, di antara 4 klan besar ibu kota kekaisaran, sudah berada di posisi terbawah untuk menstabilkan posisimu. Kau harus mendapatkan lebih banyak sumber daya dan kekayaan. Oleh karena itu, kau bekerja sama dengan orang ini. Kau bekerja sama dengan orang ini. Kau membiarkan orang ini dengan dalih penakluk naga untuk menghapus utang. Yang pasti akan menghadapi muka langit. Menipu kami dengan omong kosong seperti itu. Maka kalian semua keluarga Su bekerja sama dengannya dari luar agar kami benar-benar percaya akan ada muka langit. Dan semua yang kau lakukan adalah untuk membuat kami 8 keluarga besar tunduk. Pada akhirnya, untuk mencaplok sumber daya kami. Benar begitu, Nona Su. Omong kosong. Omong kosong, keluarga Wang dan keluarga Su telah bekerja sama selama bertahun-tahun. Namun dia mengakhiri kontrak pada saat ini juga. Selain kalian semua keluarga Su, siapa lagi yang bisa membuat mereka begitu patuh? Jadi ternyata semuanya adalah perbuatanmu. Semuanya jangan sampai jatuh ke dalam mata. Lama kiranya,
begitu penuh perhitungan. Kami benar-benar tidak bisa tunduk padanya. Kau berani memfitnah saya seperti ini. Tidakkah kau takut keluarga Wangmu akan dihancurkan? Takut. Tentu saja aku takut. Sejujurnya, satu pun dari 8 keluarga besar kami memang tidak mampu untuk dibandingkan dengan keluarga Su kalian. Namun Nona Su, jangan lupa, di antara keluarga saat ini, bukan hanya keluarga Wabi, ada juga seluruh Yogyakarta. Aku percaya bahwa selama 8 keluarga besar kami bersatu, dan dengan tambahan banyak tokoh terkemuka, bahkan keluarga Su kalian tidak bisa menghentikan serangan kami juga. Kau mengancam saya. Tidak, ini bukan ancaman. Ini adalah saran. Apa kau pikir bahwa dengan sekadar sampah seperti kalian semua, kalian bisa menandingi keluarga Su saya? Nona Su, apakah kamu benar-benar akan melawan seluruh Yogyakarta demi orang ini? Nona Su, bocah ini sudah ditandai untuk mati secara kolektif oleh 8 keluarga besar kami. Dia tidak akan mohon Nona Su berpikir 2 kali. Jangan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri demi orang tidak berguna ini, dan mendatangkan masalah bagi dirimu sendiri. Nona Su, bahkan jika kami tidak bisa mengalahkan kalian semua keluarga Su, kami pasti akan membuat kalian semua menderita kerugian besar. Nona Su, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Dosa-dosa mereka akan kuhukum secara pribadi. Jangan khawatir Nona Su. Dengan hanya mereka, itu belum cukup untuk membuat kakak Fan mundur. Bocah, apa yang kau lakukan? Bagaimana menurutmu? Jangan bertindak gegabah, bocah. Naga raksasa pedang emas ini semua adalah harta berharga dari tokoh-tokoh olah penekan naga kepada 8 keluarga besar kami. Jika kau berani menghancurkannya, seluruh Yogyakarta akan menderita murka olah penekan naga. Apakah kau akan membuat Yogyakarta dan semua penduduknya menderita hukuman dari olah penekan naga? Si keparat itu, cepat katakan itu jika kau merusak naga raksasa pedang emas. Bahkan jika aku memulihkanmu hidup, itu masih belum cukup untuk mengganti rugi. Aku akan menghancurkannya. Mengapa? Pengumuman tertutup. Sekarang semuanya sudah berakhir. Begitu ketua olah penakluk naga marah. Keluarga Liu kami juga akan menderita. Aku belum pernah melihat orang yang sangat sombong. Kau berani menghancurkan naga raksasa pedang emas ini. Tunggu saja hukuman dari Tuan. Bocah kau sudah tamat. Sekalipun kami melepaskanmu kali ini, olah penakluk naga sama sekali tidak akan membiarkanmu begitu saja. Membiarkan pergi begitu saja, penakluk naga dan penghapus lisan kalian melanggar kausalitas yang pada dasarnya adalah kejahatan terhadap langit dan aula penakluk naga itu dengan membantu kalian melanggar kausalitas. Kejahatan yang sama, aula penakluk naga itu terasa sudah saatnya untuk dihancurkan juga. Bajang, benar-benar tidak tahu diri. Beraninya kau mengutuk olah penakluk naga. Apa kau tidak takut bahwa ketua olah penakluk naga akan Seharusnya kau? Siapa kau? Hingga berani begitu merajalela dan menuntut kehancuran olah penakluk nagaku. wakil ketua aula dari aula penakluk naga. Salam wakil ketua aula. Salam wakil ketua olah. Siapa yang ingin menghancurkan olah penakluk nagaku? Melapor Tuan. Itu dia. Siapa kau hingga berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu? Tuan, dia adalah penakluk yang dibuang oleh keluarga Liu. Tuan saya, orang ini sudah diusir dari keluarga Liu oleh kami. Hari ini dia mengacaukan acara dan memutus naga raksasa pedang emas. Ini semua adalah tindakan pribadinya. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Liu kami. Sedikit pun tidak. Apa? Kau berani menghancurkan harta karun olah penakluk nagaku? Tuan, orang ini sangat sombong. Tidak hanya dia berbicara liar melawan. Kami 8 keluarga besar tidak memandang olah penakluk naga Anda. Di matanya, kami memohon wakil ketua aula menghukum penjahat ini. Mohon wakil ketua aula hukum dia dengan berat. Mohon wakil ketua aula hukum dia dengan berat. Mohon wakil ketua aula hukum dia dengan berat. Bocah, kau berani menghancurkan harta karun olah penakluk nagaku. Bagaimana kau ingin mati? Yang pantas mati itu kau. Orang yang berani berbicara padaku seperti ini, kau adalah yang pertama. Namun, kau juga akan menjadi yang terakhir. Bocah ini pasti sudah mati. Wakil ketua aula adalah ahli super. Dia bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Dia pantas mati. Berani menentang 8 keluarga besar. Dia pantas mati lebih dari sekali. Itu setimpal
dia tahu konsekuensi karena menyinggung kami. Aku rasa di bawah pukulan Tuan, bocah ini akan seketika menjadi abu. Ini, bagaimana ini mungkin? Bagaimana bocah ini bisa menahannya? Serangan wakil ketua aula. Bagaimana bocah ini bisa menahannya? Hanya itu. Kau benar. Siapa kau? Kau membantu 8 keluarga besar melakukan penaklukan naga dan penghapusan hutan, menghancurkan karma. Kau bertanya siapa aku? Tidakkah kau tahu? Dengar baik-baik. Aku adalah pemilik Gadai 9 naga saat ini. Cek, V. Apa? Dia benar-benar pemilik dari 9 naga. Ketua aula, jangan percaya padanya ketua aula. Jangan tertipu olehnya. Dia hanyalah menantu yang diusir. Menantu tidak berguna keluarga Liu. Ya, Tuan Muda Wang benar. Orang ini hanyalah menantu yang diusir dari keluarga kami. Bagaimana mungkin dia adalah pemilik Gadai 9 Naga? Bocah, meskipun aku tidak tahu mengapa kau memiliki kekuatan sebesar itu. Pemilik Gadai 9 naga. Tidak mungkin. Semudah itu. Hanya karena kau belum pernah melihatnya, bukan berarti itu tidak ada. Dan kau hanyalah sekor, semut yang licik. Apa yang kau katakan? Apa kau benar-benar berpikir wakil ketua aula ini tidak berani menangkapmu? Baca. Biar kulihat siapa yang berani menyentuh. Pengurus Gadai 9 naga, Duhai, memberi hormat pada Tuan. Bangkitlah. Terima kasih Tuan. Apakah satu akun tidak cukup? Kau akan mengundang lebih banyak akun. Jangan bilang. Mereka cukup pandai berarti. Chen Feng, aku benar-benar semakin terkesan padamu. Sudah sampai sejauh ini. Dan kau masih saja sandiwara. Kau benar-benar keras kepala dan tidak mau menyerah. Dan orang tua ini, Baca. Beraninya kau tidak menghormati tuanku? Apa kau benar-benar dosa? kau Jika bukan karena tuanku yang mengingat kebaikan Tuan Tua Liu, bagaimana mungkin dia menggadaikan dirinya sendiri menjadi bodoh selama 3 tahun dan menjadi menantu di keluarga Liumu yang licik? Namun kalian semua bukannya bersyukur atas kebaikan pendapat Tuan, malah membalas kebaikan dengan kejahatan dan menendangnya setelah memanfaatkan kalian semua. Sudah terlalu banyak bicara. Baik Tuan, mohon Tuan gunakan kembali dengan Dewa 9 Naga dan berikan kekuatan lagi Gadai 9 Naga kita. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apakah dia benar-benar pemilik Gadai 9 Naga? Dia benar-benar pemiliknya. Macam betul lah Lino. Emang apa itu? Cuma menemukan berketua poin, aktif dengan setiap hari dan berketua untuk berkeluar dari timbal perselingkuhan dan hubungan toksik. Aku Chen Feng. Menggunakan pedang Dewa 9 Naga akan memuliakan Gadai 9 Nagaku.